NASA, seorang bocah kesepian tidak berguna yang menjalani kehidupan menyedihkan. Namun, semua itu berubah ketika dia hampir tertabrak oleh truk dan diselamatkan oleh seorang gadis cantik yang terus memaksa dia untuk menikahinya. Sebelum semua hal itu terjadi, di hari kelahirannya, karena mukanya sangat jelek sekali dan ingin melemparnya jauh ke angkasa, orang tuanya memberinya nama NASA agar suatu saat bisa menghilang dari bumi. Selama bertahun-tahun, semua orang selalu menghina nama anehnya sehingga NASA yang frustasi belajar dengan keras agar bisa menjadi pejabat Afrika dan menyengsarakan hidup mereka dengan menaikkan pajak. Berolahraga agar badannya berotot, namun kepalanya yang kebesaran malah membuatnya tambah pendek. Ketika dia sudah SMA, NASA yang mengatakan bahwa dia mau masuk ke universitas terbaik langsung dinasihati oleh ibu guru bahwa dia harus punya otak jenius seperti Udin agar dapat beasiswa sebab orang tua NASA yang kebanyakan utang tidak akan mampu membiayainya. Menyuruhnya untuk mempunyai rencana cadangan juga, NASA yang tetap yakin langsung pergi sebab tidak ada yang bisa menghentikan tujuannya di dunia ini. Setelahnya, sambil berjalan pulang ke rumah, melihat nilainya yang hampir sempurna, dia terlihat sangat percaya diri sambil merasa dunia berada di pihaknya. Namun, tiba-tiba pemikirannya langsung berubah ketika melihat seorang gadis yang sangat cantik di sisi lain jalan. Di momen itu, NASA melupakan semuanya dan langsung berjalan menghampiri untuk setidaknya bertanya siapa namanya. Tidak berhati-hati, dia tertabrak oleh truk kun yang masih punya win rate 100%. Dengan darah bercucuran di mana-mana, yang dia pikirkan hanyalah penyesalan sebab akan mati tanpa tahu siapa namanya. Mengedipkan mata, ternyata dia berada di depan NASA dengan luka yang cukup parah. Ketika si sopir truk turun, dia bertanya apakah dia tidak apa-apa sebab telah tertabrak ketika menyelamatkan si bocah laki-laki itu. Mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia langsung meminta si sopir untuk menelepon ambulan agar NASA bisa selamat dan lanjut pergi. Melihatnya berjalan pergi di bawah cahaya bulan, NASA perlahan memejamkan mata yang ketika si sopir menelpon ambulan. NASA bangkit sebab dia harus tahu siapa namanya sekarang juga karena mungkin saja ini kesempatan pertama dan terakhir kalinya dia bertemu dengannya. Berhasil mengejarnya yang sedang duduk di halte bus. NASA langsung mengatakan apakah kamu Dewi Bulan sebab sangat bercahaya di malam yang dingin ini. Memintanya untuk duduk. Si dia langsung membersihkan mukanya dan bahkan meminjamkan mantel hangat miliknya. Mau pergi menelpon ambulan sebab NASA bisa mati kapan saja karena luka parahnya. Di momen itu juga, walau kakinya hampir tidak bisa berdiri lagi, jiwa cawir musang birahi NASA langsung meronta-ronta dan langsung mengarahkan seluruh tenaga yang tersisa untuk menyatakan perasaan kepadanya. Mengatakan bahwa dia hanya mau berkencan jika NASA menikahinya. Tanpa ragu, otak kopong NASA langsung menjawab iya dan pingsan setelahnya. Sehari setelahnya, NASA terbangun di rumah sakit sambil merasa sedikit depresi karena ternyata dia belum tahu siapa nama dari calon istrinya sebab dia merasa tidak akan bertemu dengannya lagi. Walaupun akhirnya NASA berhasil meraih nilai tertinggi di sekolah, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan dan memilih untuk bekerja sambil berharap bisa bertemu dengannya lagi. Namun setelah sekian lama, dia masih belum bertemu juga di mana tepat hari ini NASA sudah berumur 18 tahun yang tiba-tiba saja ada yang memencet bel pintu kosnya. Dikira tukang jual kalender, ternyata itu merupakan si dia yang memperkenalkan diri sebagai Yuzaki Tsukasa. Masuk ke dalam, tanpa basa-basi, Yuzaki langsung menunjukkan surat nikah yang tentu membuat NASA kaget sebab ternyata dia serius mau menikahinya. Walau awalnya ragu, namun demi cintanya, NASA langsung mengambil dan mengisi formulir itu dengan sangat cepat. Merasa yakin bahwa NASA merupakan pria Sigma yang akan menjaganya dengan baik. Yuzaki langsung mengajak NASA pergi ke tempat pernikahan umum. Saat berada di jalan, NASA baru sadar bahwa Yuzaki merupakan satu-satunya orang di bumi yang tidak pernah mengejek dan malah memuji namanya yang dia artikan bahwa semua mimpi tidak ada yang mustahil seperti manusia yang akhirnya bisa pergi ke bulan. Tiba di sana, mereka akhirnya menikah secara resmi dan diberi hadiah sebuah bunga. Setelahnya di malam hari, NASA muter-muter sendiri di kamar sebab masih kaget karena tiba-tiba nikah yang dimana dia sebenarnya belum siap mental untuk melakukannya. Karena kasurnya cuma muat satu orang, NASA kebingungan akan menaruh waifunya di mana sebab jika membeli kasur sekarang, datangnya masih keesokan harinya sebab ini sudah sangat malam.
Mencoba-coba posisi yang cocok, Tsukasa kemudian datang dan bertanya mengapa dari tadi Nasa ngomong sendiri. Melihat Nasa yang dungu, Tsukasa menunjukkan koper miliknya dan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan semuanya. Ketika Nasa membuat kopi, Tsukasa berkata bahwa dia tidak punya rumah untuk pulang sehingga mereka akan bersama setiap hari di tempat kecil ini yang tentu membuat pikiran Nasa terbang sampai ke angkasa. Menyadari bahwa kasur ini terlalu kecil, Tsukasa mengatakan bahwa dia akan menginap di hotel sehingga harapan Nasa langsung sirna. Walau keadaan mereka sangat miskin saat ini, Tsukasa berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Nasa walau PDD melamarnya. Mendengar itu tentu membuatnya lega sekaligus heran sebab mengapa segadis secantik Tsukasa mau menghabiskan sisa hidupnya untuk hidup bersama lelaki payah seperti dirinya yang bahkan belum bisa memberi apa-apa. Bertanya mengapa Tsukasa mau menikahinya walau belum mengenal satu sama lain. Dia menjawab bahwa pertanyaan ini sangat aneh sebab Nasa sendiri juga mau menikahinya walau belum mengenalnya. Mengatakan bahwa Nasa mencintainya, Tsukasa kemudian lanjut pergi ke hotel di mana sebelum dia pergi jauh, Nasa langsung menyusul dan memintanya untuk tetap tinggal dan berjanji bahwa dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membeli futon walau harus mengelilingi bumi sampai ke Jawa. Tentunya, Nasa melakukan ini karena dia sangat khawatir bahwa Tsukasa tidak akan datang kembali ke kosan bobroknya ini setelah pergi. Menyetujuinya, mereka pun langsung bergegas ke toko terdekat yang untung tidak sampai Jawa untuk membeli matras dan futon. Di dalam sana, pengetahuan Nasa tentang perfutonan membuat Tsukasa kagum karena dia bahkan tahu sampai pabrik-pabriknya sehingga dia langsung menggenggam tangan Nasa lalu lanjut memilih barangnya. Sejam kemudian, mereka kembali ke rumah dengan Tsukasa yang merasa sangat nyaman berada di tempat ini. Sementara Nasa masih mengira ini mimpi, Tsukasa mau pergi ke toilet yang ternyata tidak ada di tempat ini sebab Nasa selalu pergi ke toilet umum setiap pagi. Pergi ke warung untuk menumpang toilet, sekaligus belanja baju tidur. Setelah Tsukasa berganti pakaian, dia terlihat semakin menggemaskan, di mana mereka berdua lanjut tidur. Merasa kesulitan tidur karena ada gadis secantik Tsukasa di sebelahnya. Hati Nasa berdebar kencang yang karena Tsukasa tidurnya sangat rusuh, Nasa pun membetulkan posisi sekaligus menyelimutinya agar tidak masuk angin. Saat Nasa lanjut tidur, Tsukasa yang masih bermimpi berjalan sendiri ke dapur untuk minum dan lanjut mengambil selimut Nasa yang membuatnya kedinginan sampai esok pagi. Bangun dan merasa kejadian kemarin itu cuma mimpi. Nasa yang melihat Tsukasa ternyata beneran nyata langsung senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba saja, dia main lepas-lepas sehingga Nasa memperingatinya dan langsung pergi keluar agar dia bisa berganti dengan nyaman. Belum mandi saja sudah cantik. Tsukasa langsung bertanya mengapa Nasa selalu berbicara formal dengannya yang padahal mereka berdua sudah menikah sehingga keduanya memutuskan akan memanggil dengan panggilan Papa dan Mama. Tsukasa-chan! Melihat kulkas Nasa yang ternyata tertata sangat rapi, Tsukasa terkejut bahwa dia bisa memasak tidak seperti anak-anak lain yang cuma makan mie instan. Mengatakan bahwa dia bahkan sudah menganalisa nilai-nilai gizi makanan agar tetap sehat. Nasa menemukan bahwa makan rebusan setiap hari akan membuatnya tetap sehat sekaligus nikmat. Mendengar itu, Tsukasa mengatakan bahwa memasak tidak seperti membuat obat, di mana dia langsung membuatkan hidangan yang terlihat sangat nikmat, berkata bahwa dia bisa memasak hidangan apapun selama ada bahannya. Selesai makan, Tsukasa bertanya di mana dia harus mandi, yang tentu ini membuat Nasa sadar bahwa dirinya sudah tidak mandi selama beberapa hari. Jadi kepingin melihat Tsukasa tanpa menggunakan item defense. Karena dia hanya punya sabun dan sampo, mereka pun lanjut ke warung sebelah untuk membeli perlengkapan mandi dan skincare agar tetap cantik. Melihat semua perlengkapan ini tentu membuat si dungu Nasa terheran-heran di mana sesampainya di pemandian umum, mereka bertemu teman sekelas Nasa sebelumnya yaitu Kaname. Terkejut dengan Nasa yang datang bersama waifu cantik sebab dia mengira Nasa akan mendonasikan ubi hitamnya sebab tidak pernah terpakai. Memperkenalkan dia kepada Kaname, Nasa menceritakan bahwa Kaname telah mengurus pemandian ini sejak masih dalam kandungan untuk membantu keluarganya. Curiga dengan mereka berdua yang sangat dekat, Kaname bertanya apakah mereka berdua berpacaran, di mana langsung saja Nasa berkata bahwa mereka sudah menikah kemarin, yang tentu ini membuat jantung Kaname berhenti sebentar saking kagetnya. Memberi ucapan selamat dengan mempersilahkan mereka mandi secara gratis hari ini. Ketika
Tsukasa masuk, Kaname menghentikan Nasa sebab dia masih tidak menyangka bahwa dia akan menikah sebab Kaname mengira Nasa akan terus menyendiri sampai tua nanti. Lanjut bertanya kapan perayaan pernikahan mereka akan dilakukan. Nasa mengatakan bahwa itu cuma buang-buang uang, yang tentu ini membuat Kaname kesal karena Nasa belum cukup dewasa untuk membuat pasangannya bahagia. Mendengar itu, tentu Nasa langsung mengatakan dengan keras bahwa dia akan membuat istrinya bahagia sepanjang hidupnya, di mana Tsukasa yang mendengar itu jadi malu sendiri. でも恥ずかしいだけだから。 Pergi mandi, Nasa membayangkan apakah dia bisa mandi bersama Tsukasa nanti, di mana Kaname yang tiba-tiba datang langsung membuatnya kaget. Di sisi lain, karena Tsukasa melihat ruangan ini kosong, dia pun langsung mandi dengan damai, di mana tiba-tiba datanglah si Aya yang merupakan kakak tertua dari keluarga Kaname. Meminta maaf berkali-kali karena mengejutkannya, Aya menawarkan untuk membantunya membasuh tubuhnya yang di mana ketika dimandikan, Aya malah mengatakan bahwa kulit Tsukasa sangat lembut seperti layar iPhone 70 Pro Max, di mana dia lanjut meminta maaf lagi karena berkata yang aneh-aneh. Lanjut berkenalan, Aya merasa heran mengapa Tsukasa mempunyai nama belakang Nasa, di mana Tsukasa berbohong bahwa dia merupakan adik perempuannya. Beberapa jam setelahnya, Nasa bermimpi malam ketika dia bertemu Tsukasa yang kemudian dia jatuh dari kursi saat orangnya datang membangunkan. Menghampiri mereka, Aya berkata kepada Nasa bahwa dia sudah bertemu adik perempuannya tadi, yang tentu membuat Nasa bingung, di mana dia jadi ikutan pura-pura. Bertanya kepada Aya apa hubungannya dengan Nasa, dia menjawab bahwa mereka pernah satu kelas, di mana suatu hari karena ayahnya meninggal dan menyebabkan bisnis pemandian ini kacau. Nasa datang untuk membantu membuat bisnis pemandian ini berjalan lagi. Di perjalanan pulang, Tsukasa bertanya kepada Nasa apakah Aya cantik, di mana Nasa yang dungu malah mengatakan bahwa Aya sangatlah cantik dan menggemaskan, yang tentu itu membuat Tsukasa cemburu melihat sedang ada perayaan pernikahan di depan mereka. Nasa yang melihat wajah cemberut Tsukasa langsung mengingat perkataan Kaname, sehingga dia mengira bahwa Tsukasa sedang cemberut karena mereka tidak melakukannya, yang padahal dia cuma ingin dipuji cantik olehnya. Berkata kepada Nasa bahwa dia cuma ingin jadi cantik. Si dungu ini malah memberikan kunci apartemen kepadanya sambil berkata bahwa dia akan membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Beberapa menit setelahnya, dia kembali ke apartemen yang karena merasa kesepian sebab Nasa tidak pulang-pulang. Dia mau bersih-bersih rumah yang ternyata tempat ini sudah sangat bersih sekali. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu, di mana itu merupakan Chitose yang langsung mengejek Tsukasa yang tinggal di tempat antah berantah seperti ini. Langsung menutup pintu, dia mengetuk lagi sebab kedatangannya adalah untuk menjemput Tsukasa yang tiba-tiba menghilang dan tidak pulang-pulang sampai bikin nenek khawatir, mengatakan bahwa dia sudah menikah dan tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Chitose merasa sangat sedih, di mana Nasa yang pulang langsung menenangkannya, menceritakan masalahnya sebab ada anggota keluarga yang tiba-tiba kabur karena sudah seperti kupu-kupu yang mudah terluka, di mana dia akan langsung pergi jika diabaikan. Mendengar ada suara Nasa, Tsukasa langsung datang menghampiri, di mana itu membuatnya kesal karena ternyata si dungu ini merupakan orang yang menikahi Tsukasa. Meyakinkannya bahwa dialah orang yang tepat untuk Tsukasa, Chitose langsung menyekap dan membawa Nasa pergi ke sebuah mansion, di mana dia akan menjebak Nasa melalui foto-foto panas yang akan dia ambil saat dia begituan dengan dua pelayan seksi yang dia panggil, yaitu Charlotte dan Aurora. Mendengar itu, si dia malah langsung main buka-bukaan sehingga Chitose menghentikan sebab malah akan terlihat aneh. Mau kabur, Nasa sampai ke sebuah ruangan gelap dan saat diendus-endus, ternyata terdapat bau Tsukasa di tempat ini, di mana tepat di depannya terdapat sebuah batu yang ketika dilihat-lihat itu merupakan bebatuan dari bulan. Penasaran kenapa Tsukasa bisa mempunyai benda seperti ini? Sebab itu seharusnya berada di museum. Tiba-tiba saja Charlotte datang membawa pedang besar untuk menyunat Nasa yang ketika dihantamkan itu malah mengenai kaca pelindung dari batu bulan itu, sehingga agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah, Nasa memutuskan untuk memperbaiki menggunakan pengalamannya sebagai mantan tukang listrik, mengatakan bahwa itu merupakan hadiah Tsukasa kepada keluarga ini. Chitose kemudian mengingat masa lalu ketika dirinya diselamatkan oleh Tsukasa saat jatuh di sebuah gunung, sehingga ini membuatnya kesal kenapa dia mau menikahi orang dungu seperti Nasa. Tanpa buang-buang waktu lagi, Charlotte melakukan rencana pengambilan gambar maut itu dengan Aurora yang langsung mengedit dengan kecepatan cahaya. Melihat itu, mereka semua bahkan sampai terheran-heran karena hasilnya sangat mantap. Tiba-tiba saja, Tsukasa yang datang langsung mengambil dan ikut melihatnya. Mengatakan kepada Tsukasa untuk menceraikan pria dungu ini, dia meminta privasi untuk mengobrol dengan suaminya terlebih dahulu, yang ternyata itu merupakan rencana kabur dari sini.
meminta maaf kepada Tsukasa dan menjelaskan semuanya. Ternyata dia sudah tahu sebab dia juga merupakan editor meme handal yang tidak akan tertipu dengan hal ini. Sementara ketika manusia ini menyusul mereka yang kabur, Tsukasa memperlihatkan jalan rahasia yang terhubung ke sebuah gereja di mana sesampainya di sana, Nasa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan rasa cintanya kepada Tsukasa dan menciumnya untuk yang pertama kalinya. Esok harinya di rumah, Tsukasa yang sedang bahagia dan mau menonton film langsung digagalkan oleh kemiskinan Nasa yang tidak punya TV dan bahkan tidak pernah menontonnya sama sekali. Karena itulah, Tsukasa mulai menjelaskan kepada Nasa betapa pentingnya TV bagi kehidupan manusia, sebab itu yang membuat mereka terhubung dengan dunia yang tidak ada ujungnya. Tidak seperti ubi hitam pedek kecil miliknya. Mau membahagiakan istri tercintanya, mereka pun pergi ke toko elektronik untuk membeli TV di mana Tsukasa menyarankan untuk membeli yang murah saja sebab dia sudah puas asal warnanya tidak hitam putih. すごく幸せじゃない。 Setelahnya, di tempat pemandian, Nasa mengatakan kepada Kaname bahwa dia sudah melamar Tsukasa yang tentu dia lanjut bertanya apakah Nasa sudah membeli cincinnya di mana dia malah terlihat kebingungan. Karena itulah, Kaname langsung memarahi Nasa sebab cincin merupakan salah satu dari 3 benda yang wajib diberikan. Menunggu Tsukasa selesai mandi, Nasa langsung mencari tahu lewat televisi yang karena dia melihat orang melamar menggunakan cincin berlian, dia langsung kepikiran untuk membelinya. Esok harinya, saat sedang jalan-jalan santai, Nasa mengatakan bahwa dia akan bekerja di sore ini, yang ketika mereka beristirahat di sebuah bangku taman, Nasa malah kepikiran apakah Tsukasa akan kesepian di rumah saat dia bekerja di sore hari, sehingga itu membuatnya merasa harus secepatnya membeli cincin berlian agar Tsukasa tetap mengingatnya walau tidak berada di sisinya. Berpamitan untuk berangkat kerja, Tsukasa yang meminta Nasa untuk pulang tepat waktu sebab dia akan menunggunya, membuat Nasa menjadi semangat bekerja sambil halu sedikit. Pulang ke rumah, terlihat Tsukasa yang sudah menyiapkan makan malam di mana saat itu juga Nasa berkata bahwa dia akan membeli cincin berlian untuknya yang tentu membuat Tsukasa terkejut. Berkata bahwa yang mereka butuhkan bukanlah cincin tunangan, melainkan cincin pernikahan. Nasa yang tidak tahu apa bedanya merasa kebingungan sehingga Tsukasa langsung menjelaskan, malah menjadi lebih semangat untuk membeli cincin berlian. Tsukasa memperingatkan bahwa itu sangatlah mahal sebab jual ubi hitam kecilnya saja tidak akan cukup. Karena Nasa masih sangat ngotot mau belinya. Tsukasa langsung mengajak Nasa melihat betapa tidak masuk akalnya harga cincin berlian ini. Dengan penjaga toko yang mengatakan bahwa cincin ini sangat mahal karena menggunakan orang-orang Afrika yang kerja rodi 7 hari 7 malam 7 minggu untuk membuatnya. Nasa jadi ingin menjual sertifikat rumah dari orang tuanya untuk menebus cincin ini, yang tentu saja langsung dihentikan oleh Tsukasa sebelum Nasa menjadi semakin tidak waras lagi. Mengatakan bahwa dia tidak ingin Nasa membeli barang tidak berguna itu dengan menghabiskan tabungan orang tuanya. Karena Nasa masih saja ngotot, Tsukasa akhirnya membawa Nasa ke tempat berlian lebih murah yang tetap saja duit Nasa masih tidak cukup untuk membelinya. Pergi beristirahat di bangku taman, Nasa mengatakan bahwa alasannya ngotot membeli cincin berlian adalah jika mereka sedang tidak bersama, Nasa berharap agar cincin itu tetap membuat Tsukasa ingat kepadanya. Merasa kagum dengan perkataan itu, Tsukasa pun membawanya menuju toko berlian termurah di bumi, sehingga pada akhirnya Nasa bisa membelinya. Ragu kalau ini akan berhasil sebab harganya sangat murah. Tsukasa mengatakan bahwa itu tidak penting sebab ketika melihat cincin ini, dia akan selalu mengingat bagaimana Nasa mencintainya. Selama beberapa malam, kelakuan Tsukasa yang suka berjalan saat tidur membuatnya terheran-heran sendiri, sampai suatu malam, si dia berujung tidur di sebelahnya, sehingga Nasa pun memeluknya. Terbangun, Tsukasa langsung mencium Nasa lalu lanjut tidur lagi, di mana kebiasaan Tsukasa yang suka usil saat tidur membuat Nasa selalu begadang sampai pagi. Untuk mengatasi masalah ini, Nasa pun memutuskan akan membeli kasur yang besar, namun tempat ini terlalu kecil untuk itu. Membayangkan pindah ke tempat yang lebih besar dan menjalani kehidupan bahagia, Nasa langsung berkata apakah Tsukasa mau pindah ke tempat yang lebih besar. Karena Tsukasa merasa senang dengan tempat sekecil ini sebab akan membuat mereka tetap dekat satu sama lain. Nasa berujung menceritakan masalah ini kepada Kaname, di mana dia langsung mengatakan bahwa tidak akan pernah memaafkan Nasa jika dia tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya sebab bahkan yang sekarang tidak ada toilet di dalamnya. Pulang ke rumah, Nasa tidak sengaja melihat Tsukasa yang sedang berganti pakaian sehingga membuat mereka jadi malu-malu sendiri. Menyarankan untuk pindah ke tempat yang lebih besar agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Tsukasa yang ragu-ragu langsung dirayu oleh Nasa sebab jika ruangannya lebih besar, maka TV-nya juga akan semakin besar walau ubi hitamnya tetap kecil. Merasa tertarik, mereka pun langsung mencari apartemen yang cocok, di mana tiba-tiba Nasa jadi teringat jika dia belum memberitahu orang tuanya sama sekali
sendiri tentang pernikahannya ini. Menelpon ibunya untuk memberitahu semuanya, Nasa juga menceritakan bagaimana Tsukasa menyelamatkan dirinya di malam itu. Karena butuh bantuan orang tuanya untuk mencari apartemen yang cocok, Nasa berpikir ini mungkin waktu yang cocok untuk mempertemukan Tsukasa kepada mereka. Walau Tsukasa merasa malu karena syarat agar orang tuanya mau membantu mengurus apartemen, mereka mau dikenalkan dengan istrinya sehingga meminta Nasa untuk datang ke sana. Mumpung tempatnya bagus, Nasa jadi kepikiran buat bulan madu di mana Tsukasa menyarankan agar dia juga membeli kamera untuk mengabadikan momen-momen indah mereka di sana. Di perjalanan, Nasa mulai memotret Tsukasa yang ternyata mereka tidak cuma berdua sebab Chitose dan kedua pelayan ini setia menguntit mereka. Sementara Tsukasa bisa tidur dengan nyaman di dalam sana, ternyata Nasa malah sakit pinggang sebab tidak pernah berolahraga. Melihat mereka berdua yang semakin dekat seperti ini, membuat Chitose kesal sendiri dan ingin segera menghancurkan hubungan mereka. Ketika Aurora dan Charlotte bertanya kenapa Chitose mau melakukan hal seperti itu, sebab sepertinya Tsukasa terlihat bahagia-bahagia saja. Dia malah semakin murka dan ingin segera mengacaukan rencana mereka. Karena dompetnya ketinggalan, Nasa kembali ke bus untuk mengambilnya. Sementara Chitose yang masih di semak-semak mengira Tsukasa akan kesal karena hal ini, ternyata dia malah tertawa dengan kelakuan dungu Nasa. Lanjut mau membeli makanan, Tsukasa tidak ingin makan yang biasa-biasa saja. Mumpung ada di sini, yang ujung-ujungnya dia malah terlihat seperti ini, sehingga Nasa langsung memotret wajah lucunya. Sedikit ngambek, sementara Chitose senang, Nasa menenangkannya dengan memberinya makanan apapun yang dia mau, sehingga dengan roti melon ini, dia kembali ceria lagi. Sudah tidak tahan lagi, Chitose langsung menghampiri Tsukasa dan mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengannya yang menikahi pria dungu ini. Tiba-tiba saja, ada acara TV yang sedang siaran langsung sehingga Tsukasa buru-buru membawa Nasa untuk kabur dari sini. Kembali ke dalam bis, Tsukasa ternyata merasa takut jika orang tua Nasa tidak merestui pernikahan mereka sehingga Nasa menjamin bahwa dia akan melakukan apapun untuk meyakinkan mereka. Di sisi lain, Chitose yang menyuruh mereka cepat mengejar malah asik makan sendiri. Beberapa jam setelahnya, mereka berdua pun tiba di Kyoto di mana Nasa sangat bersemangat untuk menelusuri kota ini berdua dengannya. Dihancurkan harapannya karena Tsukasa mau melihat-lihat toko roti. Nasa yang mencoba membujuknya sebab banyak sekali tempat-tempat menarik di mana walaupun Tsukasa tidak begitu peduli dengan hal itu, dia mau menemaninya asal Nasa bahagia. Mencoba menggunakan kimono, Nasa langsung birahi di mana ternyata mereka bertiga berhasil menyusul. Menyarankan agar Aurora dan Charlotte mengajak Tsukasa untuk berkeliling melihat tempat ini, sementara dia akan berbicara dengan Chitose. Setelah mereka pergi, Chitose langsung menguji apakah dia cukup sigma untuk memiliki Tsukasa. Karena ngomongnya tidak berhenti-berhenti, Nasa mengajak Chitose untuk mengobrol sambil naik tunggangan Romusa ini. Di sisi lain, mereka bertanya mengapa Tsukasa memilih Nasa dan mau menghabiskan seluruh hidupnya dengannya. Berkata bahwa Nasa sangat lucu, Tsukasa juga merasa sangat senang ketika Nasa selalu memujinya di hadapan orang lain. Di waktu yang sama, Nasa mengajak Chitose ke warung Dango, di mana Chitose bertanya kenapa Nasa menyukai Tsukasa. Mengatakan dengan semangat bahwa Tsukasa sangat cantik dan menggemaskan. Chitose merasa kesal sebab dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang istrinya yang bahkan Chitose berkata bahwa Tsukasa sangat atletis, tidak seperti dirinya yang lembek seperti tahu. Pergi dengan kesal sebab orang dungu seperti Nasa telah mengambil Tsukasa darinya. Nasa kemudian menceritakan bagaimana Tsukasa menyelamatkan dirinya yang tertabrak truk 2 tahun lalu di mana karena itulah Nasa merasa bahwa Tsukasa merupakan orang yang ditakdirkan untuk bersamanya. Walau dia belum mengenal Tsukasa seperti dirinya, namun Nasa akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa rasa cintanya ini memang benar-benar nyata. Setelahnya, Tsukasa berkata apakah Nasa berhasil meyakinkan Chitose di mana Nasa menjawab bahwa untuk sekarang ini Chitose memutuskan untuk pulang saat mendengar jawaban darinya. Melanjutkan perjalanan ke tempat orang tuanya, Nasa menceritakan bahwa walaupun dia tumbuh besar di Tokyo, namun orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Nara karena alasan pekerjaan dan kecintaan ibunya dengan rusa. Bertanya apakah dia bisa akrab dengan orang tuanya sebab mereka terdengar aneh. Nasa meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sampai di rumah orang tuanya, mereka berdua sedikit gugup yang ternyata si ibu sudah mengintip dari tadi. Masuk ke rumah, ibunya memperkenalkan diri sebagai Kanoka dengan
semangat sambil mengatakan bahwa si bapak terlihat grogi dari kemarin setelah mendengar kabar bahwa mereka akan mampir. Duduk bersama, kedua orang tua ini langsung kumat, di mana tiba-tiba si bapak meminta Nasa untuk mandi sebab bau sekali. Selesai mandi, Tsukasa mengatakan bahwa mereka mengobrol dengan lancar, yang ketika melihat kamar lama milik Nasa, ibu bertanya apakah mereka mau menginap di sini. Karena menjawab iya, si ibu memperingatkan bahwa dinding rumah ini sangat tipis sehingga akan terdengar jika mereka sedang berolahraga bersama. Mumpung tempatnya pas, Nasa meminta Tsukasa untuk berbaring di lengannya dan walau merasa senang, namun lengan Nasa yang tidak pernah berolahraga langsung kesemutan sehingga dia meminta ciuman sebelum tidur untuk menyudahi hari ini. Esok paginya, ketika menikmati matahari pagi, si bapak mendatangi Tsukasa sebab sudah bangun sepagi ini. Dipanggil ayah mertua, si bapak serasa mau pingsan sebab tidak menyangka akan punya menantu yang baik. Melihat-lihat koleksi buku mereka, Tsukasa dikejutkan dengan Nasa yang ternyata bisa membaca tulisan-tulisan kuno seperti ini. Senang dengan Tsukasa yang ternyata tahu sejarah. Dia lanjut mengajak Nasa mengunjungi tempat-tempat bersejarah terdekat untuk mengambil foto-foto Nasa yang terlihat dungu luar biasa. Lanjut ke tempat bersejarah berikutnya, Nasa terkejut dengan pengetahuan Tsukasa di mana dia mengajaknya untuk berfoto bersama mumpung berada di tempat indah seperti ini. Pergi ke Kastil Himeji, Tsukasa merasa sedih sebab betapa kosongnya tempat ini karena semua kenangan itu hilang begitu saja. Karena itulah Tsukasa ingin mengambil video mereka berdua agar kenangan saat ini bisa tetap abadi. Malam harinya, si bapak menundukkan kepala di depan Tsukasa untuk berterima kasih kepadanya sebab sudah menyelamatkan hidup anaknya, di mana dia memohon agar Tsukasa terus menjaga Nasa sepanjang hidupnya. Berjanji akan melakukan yang terbaik, ini saatnya mereka berdua pergi dengan Tsukasa yang memberikan foto-foto dungu bersama Nasa kepada mereka. Walau perjalanan kali ini sebentar sekali, Tsukasa menikmati setiap saat di mana dia merasa nyaman setiap kali mereka bersama. Kembali ke Tokyo, mereka melihat apartemen ini terbakar yang untungnya Tsukasa membawa semua barang-barang penting bersamanya. Merasa bersyukur karena setidaknya tanaman yang menyimbolkan pernikahan mereka masih ada. Nasa berkata agar Tsukasa tidak khawatir sebab dia sudah bersiap jika ada kejadian seperti ini dengan menaruh semua barang berharga di kotak deposit. Mengajaknya pergi ke pemandian untuk menenangkan hati sambil merencanakan langkah selanjutnya. Tsukasa sangat kagum dengan Nasa yang bisa menangani situasi ini dengan tenang. Ketika berendam dengan tenang, Nasa jadi kepikiran untuk pindah ke hotel yang tentu dia jadi kepikiran macam-macam. Datang tiba-tiba, Kaname menyarankan agar mereka berdua tinggal di sini untuk sementara waktu sampai berhasil mencari tempat tinggal yang baru. Menyetujui itu, Kaname mengajak mereka berkeliling yang dimana dia jadi khawatir sebab dia sadar betul dengan ayah yang diam-diam menyukai Nasa dan belum tahu jika mereka sebenarnya suami istri. Karena itulah, dia langsung beritahu ayah bahwa Nasa dan Tsukasa akan tinggal bersama mereka yang tentu membuatnya kaget. Mengatakan bahwa Nasa dan Tsukasa merupakan pasutri, si dia yang terlalu dungu malah tidak mengerti apa yang dibicarakan. Datang tiba-tiba, Nasa berterima kasih kepada ayah karena sudah membolehkan mereka berdua tinggal di sini. Menceritakan kepada mereka berdua bahwa dia telah mengenalkan Tsukasa kepada kedua orang tuanya. Ayah jadi hampir sadar yang tentu tidak jadi sebab kurang pintar. Tiba-tiba saja ibu mereka datang di mana dia berkata habis mengobrol dengan istri Nasa sehingga pada akhirnya ayah menjadi tersadarkan dengan Nasa yang sudah menikah. Merasa marah dan sangat sedih. Si ibu langsung memarahinya, di mana ini membuat Nasa jadi tidak enak sendiri. Mengatakan bahwa ayah akan baik-baik saja karena memberitahu bahwa keraguan ayahlah yang membuatnya selama ini tidak pernah mengutarakan perasaannya. Menerima kenyataan dengan tenang, ayah memberi Nasa ucapan selamat dan meminta agar dia terus menjaga istrinya dengan baik sementara dia sendiri akan berjuang menjadi pro player terhebat di dunia. Esok harinya, karena pakaian mereka kotor semua, Nasa ingin membantu mencuci di mana Tsukasa menolaknya sebab masih malu jika armor legendarisnya dicuci oleh Nasa. Ketika memilah-milah pakaian kotor ini, Nasa yang mengendus-endus pakaian Tsukasa langsung ketahuan oleh Kaname sehingga dikatain otak mesum berbiji ubi. Pergi ke tempat laundry, Tsukasa mengajari Nasa cara mencuci yang benar di mana dia lanjut mengatakan bahwa saat ini cuma memakai pakaian olahraga tanpa daleman sebab masih basah semua sehingga tidak ada armor di melonnya. Melihat momen langka ini, Nasa langsung memotretnya sebab terlalu berharga untuk dilewatkan. Karena sebagian besar pakaian mereka terbakar, Kaname meminta agar Nasa mengajak Tsukasa berbelanja baju baru mumpung mau lebaran sebab kecantikan Tsukasa nanti luntur jika terus-terusan memakai pakaian anehnya.
terasa masuk akal, Nasa langsung saja mengajaknya berbelanja di mana awalnya baik-baik saja. Namun ketika membeli armor bagian dalam, Nasa langsung kemana-mana pikirannya sehingga Tsukasa langsung menggandeng tangannya agar tidak terbang ke angkasa. Di perjalanan pulang, Nasa bertanya apakah dia boleh melihat Tsukasa menggunakan pakaian-pakaian lucu itu. Nanti yang karena terlalu malu, Tsukasa langsung mengalihkan pembicaraan. Beristirahat di ruang tamu, Nasa merasa ruangan ini sudah terlalu kuno sehingga dia harus segera menyelesaikan masalah mencari apartemen baru. Memasak dengan sepenuh hati, itu membuat Nasa yang memakannya sangat senang sekali sampai berkata bahwa dia hanya ingin makan makanan istrinya dan tidak mau yang lain lagi. Datang membelikan melon segar yang sangat nikmat. Mereka berdua sangat senang dan ingin segera membalas kebaikan Kaname karena telah membantu sejauh ini. Lanjut suap-suapan. Esok harinya, Nasa mendapat telepon dari ibu kos sebelumnya yang menginfokan bahwa dia sudah membuat apartemen baru. Dengan Kaname yang merasa sedih sebab mereka berdua mau pergi, keduanya lanjut mengunjungi contoh rumah yang sedang dibangun. Di mana ini terlihat sangat mewah sekali yang membuat Nasa langsung kepikiran untuk mandi berduaan di bak yang besar ini. Dengan kasur yang juga sudah sebesar ini, mereka merasa puas sehingga sepulang ke rumah, Nasa akan bekerja keras agar mampu tinggal di tempat itu. Mengatakan bahwa dia tidak masalah tinggal di mana saja asal bersama dengannya. Tsukasa ingin agar Nasa tidak terlalu memaksakan dirinya sendiri. Esok harinya, Kaname membagikan kesehariannya yang bekerja mengurus pemandian di mana dia bangun jam 5:30 untuk bersih-bersih sebelum berangkat ke sekolah. Ketika Tsukasa mau membantu, Kaname menolak sebab dia adalah tamu yang namun Tsukasa memaksa karena dia tidak enak hanya tinggal saja tanpa membantu apa-apa. Menyetujuinya, Kaname menunjukkan ciptaan Nasa yang mempermudah pekerjaannya di mana とものっす。あとさらに全自動を了解。 selesai bersih-bersih, Kaname berterima kasih kepada Tsukasa dan Nasa karena telah menyelamatkan kondisi keluarganya. Setelahnya, Tsukasa bertanya makanan favorit Nasa yang ternyata merupakan sebuah kari sehingga langsung saja dia pergi berbelanja dengan Nasa yang menemaninya. Bertemu si ibu di depan pintu, dia menyarankan agar Nasa mengajak Tsukasa ke taman untuk menghangatkan hubungan yang membuatnya bersemangat. Lanjut berbelanja ke warung terdekat. Di perjalanan pulang, Nasa berkata untungnya mereka sudah menikah sebab jika masih pacaran pasti akan langsung diomeli jika pulang jam segini. Menggoda Nasa ketika berada di taman dengan berkata apakah dia punya pikiran-pikiran berbudaya di kepalanya saat ini. Nasa yang menjawab dia hanya mau menciumnya langsung membuatnya malu. Merasa bahagia dengan suasana taman yang sangat damai, tiba-tiba saja Nasa langsung memeluknya dari belakang dengan sangat erat yang walau bikin kaget, dia tetap menyukainya. Bertanya kepada Tsukasa apakah dia bahagia setelah menikah dengannya. Dia mengatakan bahwa pertanyaan Nasa aneh sebab selama berada di dekatnya, dia mempelajari banyak hal setiap harinya dengan bahagia. Mengakhiri hari dengan pelukan hangat, esok harinya, karena mendengar bahwa apartemen mereka kebakaran, Chitose langsung datang dan menanyakan bagaimana situasi mereka saat ini karena khawatir. Dikibulin oleh Tsukasa bahwa sekarang ini dia tinggal di taman, Chitose malah main percaya saja dan masuk di tempat itu untuk mengetahui memangnya bisa tinggal di tempat seperti ini. Memanfaatkan situasi untuk kabur, di rumah terlihat Nasa yang sudah memilah dan menata barang-barang tua di tempat ini yang karena menemukan penggorengan biji, dia ingin mengadakan pesta takoyaki malam ini. Mengajak ayah dan Kaname, dia mengatakan bahwa ayah masih kurang nyaman sebab sebenarnya masih syok dengan pernikahan mereka. Setelahnya, terlihat Chitose yang menerobos masuk setelah berhasil menyusul Tsukasa, di mana lagi-lagi dia membohongi Chitose bahwa sekarang ini dia tinggal di lantai. Karena kasihan dengan otak udangnya, Nasa langsung menjelaskan semuanya kepada Chitose, di mana langsung saja ketiga orang ini menikmati mandi dengan damai di tempat ini. Walau Chitose juga merasa senang di sini, dia bertanya mengapa mereka berdua tidak menginap di mansionnya saja, sehingga Tsukasa menjawab itu karena dia tidak punya PC gaming. Mengatakan bahwa dia akan membeli semua peralatan bermain game di dunia ini agar Tsukasa mau tinggal di sana. Tiba-tiba saja, ayah yang merupakan gamer handal langsung datang dan mau ikut ke sana. Lanjut pesta bersama-sama, ayah menantang Tsukasa adu masak untuk menguji apakah dia merupakan istri yang tepat bagi Nasa, yang tentu dia langsung kalah, sehingga agar bisa menang, ayah menantangnya by one main game. Main bersama-sama, tentu Nasa langsung kalah pertama, sementara Charlotte dan Aurora memeriahkan suasana, mengumumkan bahwa
yang menang bisa menyuruh Nasa melakukan apa saja. Chitose langsung ikut sebab dia ingin agar Nasa salto tanpa skin di keramaian. Tentunya, Aya langsung membantai mereka berdua sehingga Tsukasa yang tidak hilang akal langsung mengajaknya main versi game jadulnya sehingga pertarungan menjadi seimbang. Bertarung sampai lupa dengan hadiahnya, mereka berdua terus seimbang sehingga akhirnya keduanya saling mengucapkan selamat kepada satu sama lain. Lanjut membuat takoyaki dengan bahagia, Chitose yang melihatnya perlahan mulai menerima pernikahan mereka. Selesai berpesta, keduanya mencuci sambil bermesraan di mana Nasa bertanya apa yang Tsukasa inginkan jika dia menang di pertarungan tadi. Langsung menciumnya. Esok harinya, karena ada masalah di pekerjaannya, Nasa langsung buru-buru menyelesaikan di mana Tsukasa mengingatkan agar dia tidak memaksakan diri sebab seringkali lupa untuk beristirahat. Benar saja, Nasa terkena demam setelahnya sehingga selama seharian penuh, Tsukasa menghabiskan hari untuk merawatnya dan bahkan sampai membasuh keringat yang membuat Nasa malu karena bola naganya hampir tersenggol sehingga dia memperingatkan untuk berhati-hati sebab berbahaya jika bangun nanti. Malam harinya, Tsukasa tidur dengan memeluk Nasa sebab dia sangat khawatir selama seharian ini. Lanjut berciuman, ketika Nasa mau melepas armornya, Tsukasa langsung meminta Nasa untuk beristirahat sebab belum sembuh. Esok harinya, karena mau pergi ke festival, Kaname menyuruh Tsukasa untuk memakai yukata di mana dia bahkan sudah menyiapkan itu untuk mereka berdua. Selesai menggunakannya, Nasa langsung melongo melihat kecantikan istrinya sehingga langsung menyosor Tsukasa. Bersiap pergi ke festival, Nasa langsung memotret kecantikan istrinya sebab sangat sayang jika tidak diabadikan. Sampai di sana dan makan jajan bersama, mereka melihat Aya dan Kaname yang sedang bekerja di tempat ikan mas mau membuat Tsukasa terkesan. Si dia malah tidak berhasil menangkap satupun. Lanjut pergi ke kuil, Tsukasa berdoa agar pernikahan mereka selalu bahagia dengan Nasa yang selalu sehat badannya. Sebab Nasa selalu memaksakan diri untuk memberikan yang terbaik sehingga dia akan selalu berada di sisinya untuk mendukungnya. Memeluk dan berterima kasih karena kepeduliannya, mereka pun lanjut melihat kembang api bersama-sama dengan Nasa yang berharap agar mereka bisa bersama seperti ini setiap tahunnya.